Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kuci. Bersama saya Ani Haryastuti dari SD Negeri Beduk 01 Kecamatan Pangkah. Dan saya Ivana Setiani Milati dari SMK Muhammadiyah 1 Tarub. Dan saya Mei Riset Diwulandari dari SD Negeri Sidakaton 1. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ivana. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik. Bagaimana kabar dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukur kalau Bu Ivana dalam kondisi sehat-sehat saja. Saya dengar hari ini Bu Ivana sepertinya akan melakukan sesi coaching ya dengan Bu Mei. Betul sekali Ibu. Saya mempunyai rencana Ibu, sekitar nanti jam 9 akan melakukan coaching dengan Ibu Mei. Baiklah, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan penuh kepada Bu Ivana terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Ivana kembangkan nanti. Nah, izinkan saya untuk mengamati proses coaching antara Bu Ivana dengan Bu Mei nanti. Apakah Bu Ivana sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ani yang sudah bersedia menjadi pengamat saya nanti ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Mei. Ya, baik. Nah, Bu Ivana, sebelum Bu Ivana melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu dan nanti juga saya akan menanyakan beberapa hal juga. Yang pertama, berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya dulu ya Bu. Rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti, poin-poinnya saya akan mengamati Bu Ivana ketika melakukan coaching dengan Bu Mei, yaitu ketika Ibu melakukan proses coachingnya, apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam alur tirta itu Bu Ivana harus menanyakan tujuan umumnya dulu, kemudian identifikasi masalah, berikutnya dengan rencana aksi yang nantinya akan disusun, sampai dengan bagaimana pertanggungjawabannya, seperti itu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Ivana itu dalam proses percakapan coaching itu menggunakan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini akan membentuk kemitraan kepada coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif serta memaksimalkan potensinya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan oleh Bu Ivana yaitu yang pertama kehadiran penuh. Nah, kemudian Bu Ivana juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, ketika Bu Ivana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu Ivana perlu mendengarkan dengan rasa. Bagaimana itu? Yaitu Bu Ivana perlu mendengarkan dengan fokus kepada jawaban coachee. Kemudian Bu Ivana menunjukkan penghargaan kepada jawaban-jawaban yang diberikan oleh coachee. Terus kemudian juga berkaitan dengan jawaban coachee itu nantinya dirangkum
ya. Dan yang terakhir, Bu Ivana juga harus menanyakan pertanyaan yang untuk mendapatkan informasi tambahan. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Bu Ivana? Iya Ibu, sudah jelas. Dan nanti saya akan melaksanakan coaching nanti. Saya juga akan melakukannya dengan alur tirta. Ya. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dari coaching tersendiri dan juga kompetensi inti dalam coaching. Jadi nanti saya rasa sudah sesuai dengan rubrik yang apa tadi Ibu sampaikan. Ya, baik. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ivana, nggih? Baik Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tingkatkan? Baik Ibu, jadi saya pada saat akan melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh saya, kedua tentang mendengarkan dengan hati, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan bobotnya. Oke, baik. Kira-kira dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, bagian mana nih yang spesial, yang spesifik akan saya observasi nanti? Baik Ibu, untuk spesifik yang ingin saya observasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan terbuka. Ya, baik. Berarti fokus kompetensi coachingnya yaitu yang akan saya observasi, mendengarkan dengan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu nggih Bu Ivana? Iya, betul Ibu. Ya. Nah, seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai di sesi coaching kali ini? Iya Ibu, untuk yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan Ibu daripada saya berbicara. Kemudian nanti saya bebas dari judgement, kemudian asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka, dan pertanyaan saya ini berasal dari hal-hal yang tadi saya dengarkan. Ya, baik. Nah, jadi ada beberapa hal yang nanti akan Bu Ivana lakukan ya. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyimak, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu? Iya, Ibu. Terima kasih sudah Baik, Ibu. Demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Nggih, terima kasih Bu Ivana sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bu Ivana melakukan coaching dengan Ibu Mei. Tapi nanti setelah selesai kegiatan coachingnya, kita akan bertemu kembali, berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Iya Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melakukan coaching. Baik Bu Ivana, sampai ketemu nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mei. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah, selamat pagi juga Ibu Ivana. Hari ini alhamdulillah saya kabarnya baik. Namun saya memiliki sedikit permasalahan di sekolah Bu Ivana, seperti itu. Ibu Mei menghubungi saya dan meminta waktu saya untuk berbicara mengenai masalahnya Ibu. Oke, kita hanya punya waktu sekitar ya 10-15 menit ya Bu. Bisa Ibu Mei? Bu Mei bisa menceritakan secara detail masalah yang dihadapi Ibu Mei. Iya, jadi begini Bu, saya memiliki masalah di sekolah saya, khususnya itu siswa saya kok sering sekali membuang sampah sembarangan, terutama itu membuang sampah di laci.
Padahal kan di depan sekolah itu sudah menyediakan tempat sampah. Saya sudah memberikan arahan, kemudian saya sudah memberikan nasihat. Namun itu nasihat saya itu tidak digubris oleh siswanya, dan itu hampir setiap hari saya temui, sehingga saya sedikit bingung Bu untuk mencari solusinya bagaimana. Terima kasih Ibu Mei atas keterbukaan Ibu pada saya. Nah, sekarang apa nih tujuan yang ingin tercapai pada saat sesi coaching hari ini Ibu Mei? Oh iya Bu, ini saya ingin siswa saya ini sadar akan kebersihan. Kemudian siswa ini itu dapat membuang sampah itu pada tempatnya, seperti itu. Karena kan dengan kita mengetahui kebersihan lingkungan, kita terhindar dari sebuah penyakit, apalagi ini sedang maraknya demam berdarah, seperti itu Bu. Oke, supaya siswanya itu sadar atas pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan dengan cara apa? Mungkin saya akan memberikan sebuah video pembelajaran ya tentang bahayanya sampah, sehingga nanti anak-anak itu dapat melihat contoh-contoh konkret tentang bahaya sampah, sehingga mereka dapat sadar seperti itu Bu. Oke, jadi dari yang Ibu ceritakan itu masalah utamanya dari Ibu Mei hadapi adalah bagaimana menciptakan lingkungannya lebih bersih ya Bu, dengan kesadaran siswa mau membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu dari pengamatan Ibu Mei selama ini, lingkungan seperti apa yang Ibu Mei inginkan? Nah, saya menginginkan itu lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan dengan adanya lingkungan yang bersih, nanti kan siswa ini dapat nyaman untuk belajar, sehingga itu aja sih Bu, saya menginginkan lingkungan yang bersih untuk anak-anak, sehingga mereka itu dapat nyaman untuk belajar, seperti itu. Oke. Nah, dari lingkungan yang lebih bersih, lebih nyaman dan kondusif, Bu Mei itu kalau mengkondisikan ideal yang seperti itu di angka berapa? Kalau saya lihat kondisi lingkungan di sekolah saya mungkin masih di angka 6 Bu Ivana. Posisi di angka 6 ya Bu. Menurut Bu Mei sendiri, yang menjadikan masalah utama atau kendalanya itu kenapa bisa di angka 6 itu kenapa? Saya dapat menilai angka 6 itu karena siswa itu adanya rasa malas gitu, sehingga walaupun di sekolah sudah disediakan tempat sampah, namun anak ini tidak membuang sampah pada tempatnya, namun di atas tutup sampahnya, sehingga menurut saya ini anak ini terlalu malas gitu. Kemudian kurangnya motivasi tentang kebersihan, kemudian tentang adanya peduli tentang lingkungan, seperti itu Bu Ivana. Kalau yang Bu Mei inginkan lihat kondisi lingkungan dan kesadaran siswa Bu Mei, di posisi angka berapa juga untuk membuat lingkungan itu lebih bersih dan muncul kesadaran dalam diri siswa tentang sikap membuang sampahnya? Dengan kondisi di angka 8 mungkin Bu Ivana, mungkin sudah baik menurut saya, seperti itu. Begitu. Yeah. Apa yang bisa Bu Mei lakukan untuk mencapai angka 8 ini? Nah, begini Bu Ivana, untuk mencapai angka 8 itu saya memiliki rencana. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa saya akan menayangkan sebuah video yaitu tentang contoh konkret ya kepada siswa, sehingga nanti siswa lebih sadar akan kebersihan lingkungan, kemudian bahaya-bahaya apa yang dilakukan oleh siswanya. Selain itu juga saya akan memanggil narasumber yaitu DLH, sehingga nanti siswa ketika memiliki narasumber itu mungkin mereka tertarik seperti itu, karena kita sebagai guru kan ini sudah sering memberikan pengetahuan ke murid, sehingga kalau ada narasumber itu akan menjadi sebuah ketertarikan sendiri untuk siswa, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Mei ini ya. Kemungkinan yang dapat Bu Mei terapkan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu? Nah, saya akan melakukan rencana saya dalam waktu dekat ini yang mungkin ketiga-tiganya atau semuanya, karena ini harus segera disampaikan, karena apabila tidak tersampaikan nanti lingkungan menjadi kotor, tidak nyaman, nanti akan menimbulkan berbagai penyakit, seperti itu Bu Ivana.
gitu. Lalu siapa yang akan membantu Bu Mei ketika Bu Mei ingin mewujudkan impian Bu Mei ini? Nah, saya di sini membutuhkan yang pertama membutuhkan dorongan ya, dukungan dari kepala sekolah karena beliau nanti yang memberikan kebijakan. Kemudian nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait proyek, sehingga itu ada P5 ya, sehingga ini nanti saya berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana nanti agar dapat berlaksana dengan baik seperti itu, Bu. Baik Bu Mei, kita berada di penghujung coaching hari ini. Ya. Apa yang Bu Mei dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Ivana, saya sudah merasa lega Bu. Yang tadinya saya bingung kalau ini bagaimana cara mengatasinya. Ternyata dengan berkolaborasi dengan Bu Ivana, berbincang-bincang dengan Bu Ivana, ternyata saya mampu menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu Ivana. Oke Bu Mei, kita bertemu minggu depan ya Bu. Iya, boleh, saya bisa. ingin mendengarkan perkembangan kondisi kelas Bu Mei seperti apa setelah Bu Mei menerapkan strategi yang Bu Mei tadi sampaikan. Iya, siap. Nanti barangkali saya butuh Bu Ivana atas dukungan, nanti saya menghubungi Bu Ivana lagi. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu Ivana atas waktunya, sudah memberikan waktu buat saya untuk curhat-curhat, berbincang-bincang. Mudah-mudahan Bu Ivana sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Ivana, luar biasa sekali prosesi coaching tadi ya. Sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kemudian juga coaching menemukan titik permasalahannya dan menemukan solusinya. Nah, kalau saya lihat nih, bagaimana perasaan Bu Ivana setelah melakukan proses coaching tadi? Iya Ibu, saya telah melakukan proses coaching tadi ya Bu. Ya. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Ibu, bisa bercerita dengan coach sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Iya, baik Bu Ivana. Pada saat coaching tadi tuh, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang disampaikan oleh Bu Ivana, yang Bu Ivana harapkan tadi, ya, kira-kira apa saja yang sudah Bu Ivana lakukan di prosesi coaching tadi? Iya Ibu, jadi begini, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus Ibu terhadap coaching, yaitu dengan saya mendengarkan secara aktif dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi sudah tercapai semua gitu ya Bu ya, tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu Ivana harapkan. Iya betul Ibu, menurut saya itu sudah cukup. Oke, nah sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching antara Bu Ivana dengan Bu Mei tadi, nggih? Iya Ibu, silakan monggo. Berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi, menurut saya percakapan coaching antara Bu Ivana dengan Bu Mei tadi sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah lancar juga, di mana Bu Ivana sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta yang dibuktikan dengan ketika saya mengamati sekaligus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ivana menanyakan tujuan dari sesi coaching tadi, kemudian Bu Ivana juga mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga rencana aksi yang akan Bu Mei akan lakukan untuk menangani permasalahannya. Kemudian Bu Ivana juga memancing Bu Mei untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan strategi dalam menyelesaikan masalah tadi. Kemudian Bu Ivana juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Apa saja? Bu Ivana telah fokus mendengarkan, hadir sepenuhnya, kemudian kesadaran penuh juga, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ivana ketika pra-observasi tadi sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ivana waktu proses coaching tadi. Nah, menurut saya sudah baik. Kemudian Ibu juga mampu mencapai kesesuaian kompetensi yang ingin Ibu harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ketika pra-observasi. Begitu saja Bu Ivana, umpan balik dari saya. Terima kasih Ibu Anik yang sudah memberikan umpan balik kepada saya. Saya senang mendengarnya Ibu dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Oke, sami-sami Bu Ivana. Nah, sekarang dari hasil coaching tadi antara Bu Ivana dengan Bu Mei, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu dikembangkan berikutnya? Baik Ibu, jadi saya ini mempunyai rencana ke depannya itu nanti akan terus melatih lebih intensif lagi Ibu. Tentunya dengan cara saya mendengarkan secara aktif, maupun saya itu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching lagi, saya bisa bercerita lebih banyak lagi Bu dengan coach, dan coach juga bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Ya, baik Bu Ivana. Semoga kompetensi yang tersebut yang dapat Ibu kembangkan, yang dapat Ibu harapkan itu bisa tercapai ya Ibu ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang ingin Ibu harapkan dan lebih banyak lagi praktek-praktek coaching bersama coach yang memiliki masalah seperti itu. Iya Ibu, jadi nanti saya akan terus berusaha melaksanakan latihan-latihan yang lebih baik lagi di dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi. Oke, amin. Oh ya Bu Ivana, ada hal lain yang akan disampaikan? Iya Ibu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah sangat cukup. Baik. Oke Bu Ivana, kalau begitu sampai ketemu lagi di lain waktu nggih Bu Ivana. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ivana. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak.